Perhatian, teman-teman pendidik, aturan main soal dana BOSP bakal berubah total di tahun 2026. Nah, kali ini, yuk kita bedah bareng-barang apa aja yang baru di Juknisnya, langsung dari kacamata seorang guru yang udah 19 tahun mengabdi. Jadi, apa aja nih yang perlu kita siapin? Nah ini dia, suara langsung dari lapangan. Pak Almat Facudin bilang, Juknis BOSP 2026 ini membawa angin segar sekaligus tantangan baru. Wah kayaknya kita semua ngerasain hal yang sama ya setiap ada aturan baru, selalu ada dua sisi mata uang. Yuk kita coba pahami lebih dalam apa sih maksudnya? Oke, langsung aja ya ke intinya. Apa sih yang paling krusial? Apa yang bakal bikin cara kerja kita di sekolah jadi beda banget? Mari kita bongkar satu persatu poin-poin pentingnya biar nggak ada yang kelewat. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026. Jangan keburu pusing dulu lihat nomor peraturannya. Anggap aja ini bukan sekedar dokumen formalitas, tapi ini tuh peta kita. Peta buat mastiin setiap rupiah yang kita kelola itu bener-bener nyampe manfaatnya ke anak-anak. Nah, ini dia perubahan besar yang pertama. Ada di strukturnya. Tapi tenang. Tiga pilar utama yang udah kita hafal di luar kepala itu masih ada kok. Fondasinya nggak diubah. Betul. Jadi dana BOP PAUD, dana BOS, dan dana BOP kesetaraan itu semua masih jadi pilar utama kita. Nah, yang bikin beda total itu adalah cara pembagiannya. Ini nih yang seru. Dan inilah dia perubahannya. Bayangin aja, setiap dana yang masuk, entah itu BOP PAUD, BOS, atau kesetaraan, sekarang nggak lagi masuk ke satu dompet besar, tapi dipecah jadi 3 amplop berbeda. Ada amplop reguler, amplop kinerja, dan amplop afirmasi. Jadi, ada 3 jalur, bukan lagi satu jalan tol. Terus, artinya apa sih buat sekolah kita? Artinya, sekarang pendanaan itu nggak melulu soal berapa banyak jumlah siswa. Ada kantong kinerja, ini semacam reward atau penghargaan buat sekolah-sekolah yang punya prestasi bagus. Terus ada kantong afirmasi, ini fokusnya buat kasih suntikan dana tambahan ke sekolah-sekolah di daerah 3T atau yang butuh perhatian khusus. Jadi lebih adil kan? Ada penghargaan, ada juga pemerataan. Oke, dananya udah dibagi jadi 3. Terus cara ngelolanya gimana? Nah, ada prinsip-prinsip baru nih yang harus kita pegang. Gampangnya gini, kita dikasih keleluasaan lebih, tapi di saat yang sama tanggung jawabnya juga jadi lebih berat. Total ada 5 prinsip, dan ini wajib banget kita pahami. Pertama, fleksibel. Artinya, sekolah boleh pakai dana sesuai kebutuhan uniknya masing-masing. Tapi harus efektif dan efisien maksudnya. Ya harus ada hasilnya buat siswa, nggak boleh boros. Dan yang pasti harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan transparan, terbuka buat semua. Intinya sih bebas berkreasi tapi tetap harus bertanggung jawab. Oke, kita geser sekarang ke soal belanja. Nah, di sini ada aturan yang spesifik banget. Pemerintah kayaknya mau kita semua fokus ke 2 hal penting, literasi dan teknologi. Buat teman-teman di PAUD, catat ya, sekarang wajib hukumnya minimal 5% dari dana BOSP itu harus dipakai buat beli buku. Wajib, nggak bisa ditawar. Nah, untuk jenjang di atasnya, dari SD sampai SMA dan pendidikan kesetaraan, angkanya lebih besar lagi, minimal 10%. Wajib dialokasikan buat buku perpustakaan. Lumayan besar ya, jadi koleksi perpustakaan kita bisa makin kaya nih. Dan nggak cuma buku fisik loh, ada dorongan kuat banget buat masuk ke dunia digital. Juknis ini ngasih lampu hijau buat beli alat-alat multimedia, bahkan buat ngadain pelatihan-pelatihan keren kayak coding atau artificial intelligence. Kelihatan banget kan arahnya? Literasi dasarnya dikuatin, tapi persiapan buat masa depan juga digenjot. Oke, setelah kita bahas apa yang boleh dan harus dilakukan, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting. Apa yang mutlak dilarang. Ini harus kita perhatikan baik-baik ya, biar nggak kesandung masalah. Pasal 66 ngomongnya jelas banget. Dilarang keras transfer dana BOSP ke rekening pribadi. Nggak boleh juga dipinjam-pinjamkan ke orang lain. Buat bangun gedung baru juga nggak boleh. Dan satu lagi, sekolah nggak boleh jadi semacam toko buku. Jadi dana ini murni buat operasional dan ningkatin kualitas belajar mengajar. Titik. Terus, ada aturan main khusus nih buat sekolah-sekolah di daerah khusus. Biar bisa dapat BOSP, ada syarat jumlah murid minimal. PAUD itu paling nggak ada 9 murid, sementara SD sampai SMA minimal 60 murid. Tujuannya baik kok. Ini buat memastikan sekolah-sekolah kita yang ukurannya kecil di daerah-daerah terpencil itu tetap bisa berjalan dengan baik.
Nah, kita sampai di bagian administrasi yang paling krusial, pelaporan. Sekarang semua, saya ulangi, semua wajib lewat aplikasi Arkas. Nggak ada jalur lain. Dan soal deadline atau tenggat waktu, ini harga mati. Nggak ada tawar-menawar. Kenapa saya bilang harga mati? Karena sanksinya langsung terasa di kantong sekolah. Telat lapor, dana tahap berikutnya langsung dipotong. Potongannya bisa 2-4%. Jadi, disiplin di Arkas ini bukan lagi soal administrasi aja, tapi soal menjaga anggaran sekolah kita supaya tetap utuh. Jadi, setelah kita ngobrolin semua aturan teknis, angka-angka, dan aplikasi yang kadang bikin pusing, sebenarnya semua ini ujung-ujungnya buat apa sih? Jawabannya cuma satu, dan kita semua tahu itu, para siswa. Balik lagi ke kata-kata Pak Ahmad tadi, esensinya nggak pernah berubah. Di balik semua kerumitan administrasi ini, pertanyaan intinya tetap sama. Gimana caranya setiap rukiah yang kita pegang ini bisa kita ubah jadi senyum, jadi rasa penasaran, dan jadi ilmu baru buat anak-anak didik kita. Dan ini, kutipan penutup dari beliau ini pas banget. Administrasi yang rapi akan membuat hati tenang dalam mengajar. Nah, ini dia. Ternyata urusan administrasi yang kelihatan kering ini justru jadi kunci biar kita bisa ngajar dengan hati yang tenang. Kalau urusan anggaran beres, kita bisa fokus 100% ke anak-anak di kelas. Jadi pertanyaan besarnya sekarang kembali ke kita masing-masing. Apakah sekolah kita udah siap buat era baru ini? Perubahan ini bukan cuma soal aturan, tapi soal pola pikir. Kita dituntut jadi lebih strategis, lebih akuntabel, dan lebih mikirin hasil. Waktu kita buat bersiap, ya dimulai dari detik ini.